Ya, salam akar rumput Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya membahas settingan rawatan murai yang tentunya konsisten di dunia kicau. Ya, teman-teman. Untuk kali ini kita berada di teman-teman akar rumput lah. Intinya dia ini pemain baru, perdana gantang di dunia kicau, terutama murai batu. Dan yang menariknya, dia ngabarin ke saya ternyata konser 3 sesi langsung berturut-turut meskipun di IO Lakberan ya, jadi event Lakberan. Jadi ya menurut dia senang gitu, makanya ya kita samperin lah, deket kan, mumpung lagi deket kan ya, jadi kita mau main ke tempatnya Om Darmo ini. Jadi kita udah berada di tempatnya Om Darmo, kita wawancara aja yuk, kita ikutin terus settingannya seperti apa sih ya kan. Oke, yuk. Nah, ini Om Darmo nih teman-teman nih, kenalin dulu. Om. Halo, salam untuk Nusantara. Saya Darmo dari Keranggan. Keranggan Jati Rangga. Jati Rangga. Ya, salam kenal. Salam kenal buat dulur-dulur semua se-Nusantara. Nah, ini burungnya nih Om, denger-denger nih. Iya Om. Yang kemarin dimainin. Iya betul Om. Mainnya ke IO apa nih Om? Saya ke JBC Om. JBC ya? Iya. Oh iya. Dengar-dengar bahwa berarti JBC itu Jatisari. Siapa? Om John ya. Om John nih kalau ngelihat nih ya, nih Om John nih. JBC Jatisari kemarin Om Darmo nih konser nih 3 sesi nih, 3 sesi. Masuk berapa aja Om? Masuk sesi pertama, kedua, terus sesi kedua ke-1, sesi terakhir kedua Om. Di prospek atau di prospek Om? Oh prospek, berarti iya. MB prospek ya. Kalau di sana itu berarti MB muda, mau dibilang dewasa enggak juga gitu. Jadi MB muda lah. Iya. Tapi ya cukup bagus lah ya. Kalau misalkan ini saya nanya di bawah 1,5 tahun itu masuk ke MB prospek. Makanya saya masukin ke situ. Oh, MB prospek. Ya di sana itu ada MB pastol, prospek sama umum ya. 3 pastol nggak ada. Oh, pastol nggak ada. MB prospek sama murai utama gitu. Oh, murai utama. Iya, berarti termasuk MB muda, teman-teman ya. Iya. Nah, teman-teman, ini murai siapa nih Om nih? Namanya nih Cengkrong Om. Cengkrong. Iya. Nah, kenapa namanya cengkrong gitu? Saya juga nggak ngerti. Itu bahasa apa itu cengkrong? Cengkrong itu ya kalau terlalu keren kayak Colin atau apa, takut keberatan nama saya. Keberatan nama. Iya. Ini kan kita mah biar apa sih, burung kampung ntar rezekinya kota Om. Ini mantap nih. Di garis bawain ya. Burung kampung rezekinya kota. Ini saya seneng nih. Ini baru nih, mantep nih. Nah, cengkrong ini kapan Om mainnya kemarin Om? Hari apa? Hari Minggu Om. Hari Minggu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat itu hari Minggu dimainin di Jatisari. Masuk berapa tadi? Masuk kedua, 2 1 2. Meskipun event Lakber ya Om ya, denger ya. Ya, meskipun Lakberan, tapi kita denger nih. Ini apa, perdana bukan? Perdana Om. Nah, perdana. Oke, sekarang kita mau nyimak settingannya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang udah sering ikutin, jadi nggak hanya saya bicara, tapi biar Om Darmo sendiri yang ngomong terus dah. Pokoknya sekarang hari ini temanya Om Darmo nih, jadi dia yang ngasih arahan nih. Gitu nih settingannya nih. Kemarin gimana settingannya? Oke Om, coba jelasin Om ke teman-teman dulur Nusantara nih. Dari awal-awal sih saya ngelihat YouTube ya, buka YouTube dulu nih. Iya. Itu udah pasti itu dari settingan biar nggak stres. Terus saya ngeliat apa sih channelnya Om Yoga, kan banyak channel-channel apa sih settingan murai segala macam. Nah, saya ngeliat channelnya Om Yoga ini beda dari yang lain nih. Beda. Iya. Unik kali ya, sambil makan nggak apa-apa ya Om ya. Iya, ya. santai aja. Jadi dia itu nggak mesti langsung juara, jadi mesti step-step gimana caranya biar tahu karakter ini burung maunya seperti apa gitu. Jadi kan kalau yang lain itu maaf ya, langsung kasih ini, jor ini enggak. Kalau Om Yoga dari step, kalau ngikutin lihat channel di Om Yoga ya, dari settingan dari step 1, step 2 Om ya, step 3 sampai step 4 itu bener itu. Jadi kita mesti ngikutin dulu dari pola makan. Pola makannya saya pertama saya ngasih apa sih? Ini kenanya di 25-10 Om. Oh, jangkrik berarti ya, main jangkrik ya. Hariannya dia 25-10.
Hariannya di 2510. Terus saya pas Berarti seminggu sekali digantang nih Om? belum. Oh belum? Belum. Oh berarti nemuin hariannya dulu Iya. gitu ya? Kata Om Yoga kan saya lihat dulu di rumah enak nggak nih, sering nembak-nembak, sering apa, itu tandanya siap. Masalah di gantangan lihat aja nanti, kan seperti itu. Iya. Nah, terus saya chat lagi ke Om Yoga kan waktu itu, Om kira-kira kalau di gantangan gimana nih? Rendahin di 10 ya hari H-nya. Nah di hari H-nya 10, saya coba 10. Cuman ini burung tipikalnya kalau ngelihat musuh galak gitu. Dia fighter galak dia. Jadi kalau kurang itu saya nanya ke Om juga, kalau kurang makan dia turun gitu kan. Iya, burung turun. Nah, makanya saya ngakalinnya itu saya kasih yang 5 pas kata si Om di gantangan, jadi saya masih di rumah dikasihnya. 10-nya tetap belum berangkat saya kasih 5. Kalau untuk ulet kan dia doyan, makanya nggak saya kasih dulu, ntar di gantangannya aja. Biar nggak kelaparan ya. Iya, begitu Om, buat tenaganya. Buat tenaga. Iya. Oh, settingannya denger ya teman-teman ya. Ini hariannya gimana nih rawatan harian nih? Hariannya sama seperti biasa, nggak ada spesial. Contohnya apa aja? Mandi gimana? Kalau mandi saya jujur ini burung, karena burung saya banyak, jadi mandi cepuk Om. Oh, mandi cepuk. Iya. Kemarin pas dipulang tuh, saya kasih cepuk dia langsung mandi. Oh iya, biasa burung mau mandi Om. Nah ini berarti settingan hariannya berapa Om? Coba tegesin lagi Om, biar teman-teman pemirsa tahu nih. Settingan hariannya itu 25 pagi, 10 sore. Oh 10 sore. Burung full kerodong, ini masih belum kena jemur, belum kena embun, belum kena umbar. Belum kena embun, jemur, umbar. Nah Belum. itu berarti full kerodong ya, teman-teman bisa nyimak perawatannya. Jangkriknya berapa tadi Om? 25 10 full kerodong. Nah hasilnya, oh ya saya boleh lihat itu Om, sertifikatnya atau trofinya, gitu. Trofinya ada Om, ini Oh ada ya? Yang mana? Ini Om. Oh ini. Iya. Wah Sorry, iya nih. Saya taruh di belakang. Mantep nih. Nah ini nih teman-teman nih, trofinya meskipun lakber ya, tapi perasaannya gimana Om? Tahu-tahu langsung 3 sesi kayak gini nih. Kalau kata teman saya, lu mimpi kali. Mimpi ya. Iya. Mimpi apa nih? Hidayah Mimpi dapat apa nih? hidayah. Terus Iya, soalnya kita apa sih sebagai pemula ya, untuk juara sekali aja itu udah senangnya luar biasa Om. Apalagi kita bisa hat trick gini kan, 3 kali ini kita langsung masuk tuh lah. sertifikatnya ada Om. Ada Om. Oh. Ya udah boleh ambil. Saya ambil dulu Om. Ah, ambil dulu nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Jadi kita berbicara mengenai proses. Ya proses di sini yang Om Darmo udah lakukan itu settingan jangkriknya tinggi. Dia 25 10. Dan dia lombain hari apa kemarin? Minggu ya? Minggu Om. Tanggal berapa itu? Ini sih Ini ada tanggalnya. Wah, ini tanggal 6 ya? Iya, 6. Berarti baru kemarin ya? Baru Om. Nih ya teman-teman nih, tanggal 6 masuk 2 1 masuk 2 ya? Iya Om. Tuh. Nih pemula nih teman-teman nih, bisa dilihat nih. Tuh. 2 1 2. Main lakberan ya Om ya? Iya Om. Nah, buat teman-teman settingannya kalau bisa ikutin aja part 1 sampai 4. Nah, ini kembali lagi ke Om Darmo nih, kita mau ngulik aja nih settingannya dia kayak gimana sih bisa sampai konser kayak gitu kan. Nah, ayo Om lanjut Om. Nih, yang jadi pertanyaan saya, hariannya berarti jangkriknya 25. Full kerodong. Full kerodong Om. Full kerodong. Nah, kinerjanya waktu di lapangan itu kayak gimana Om? Di sesi, Kan Om lihat tuh. iya. Nah, Sesi pertama itu dia emang dasarnya ada namparnya Om dia. Jadi burung masih ada namparnya. oh nampar. Iya, nampar cuman nggak sering. Nampar sekali nembak. Jadi emosinya masih apa sih kenceng banget. Jadi saya di ngelernya kurang gitulah. Iya. Itu kan namanya gantang pertama kan kita nggak tahu ya. Kata saya ngikutin arahan Om Yoga kan. Yang datang buka 10 menit, tutup kasih
udah EF. gitu aja. Gampang ya. Gampang sih. Hariannya 25, mandinya habis gantang, mandi. Hariannya tapi pakai mandi nggak? Enggak ya? Enggak. Berarti full kerodong ya? Iya. Nah, dengar ya teman-teman. Jadi settingnya sebenarnya mudah. Memang tidak bisa dipukul rata, tapi paling tidak ada dasarnya. Kita harus tahu dulu. Jadi kalau misalkan jangkriknya udah banyak, berarti kan itu kan birahinya naik. Jadi dia naikin birahi dulu. Kalau hariannya belum bunyi kan buat apa gitu langsung kita gantang. Kalau udah birahinya udah naik baru gantang enak. Ya bener Om ya? Iya betul sekali. Nah, saya mau denger lagi nih teman-teman. Jadi cerita gimana awal mulanya Om Darmo ini main murai, terus ketemu YouTube channel saya, terusnya terapin, terusnya berapa minggu kemudian digantang dan lomba dan akhirnya prestasi. Ya, ceritain dulu Om, gimana Om, biar teman-teman tahu nih yang lain juga. Jadi ada perjalanannya, jadi kita melihat prosesnya seperti apa. Ayo Om. Kalau untuk main burung pertama saya di Lakbet Om ya. Oh, Iya, di pertama di Lakbet 5 tahunan yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dengar berarti yang lalu. sekarang 2022, berarti 2017 teman-teman ya. Iya, 5 tahun yang terus? lalu saya ngikut. Iya, ada timnya saya. Nah, jadi saya punya murai, pernah muda hutan. Iya, punya. Jadi bukan utama Om, jadi intinya itu lakbetnya gitu. Murai cuma buat rame-ramean di rumah aja. Nah, terus saya coba bawa ke gantangan, jalan sekali sampai 4 kali jalan, terus bukannya makin moncer makin hancur. Makin hancur Om. Terus vakum saya Om, vakum terus. Dari 2017 Iya, sampai kapan? 2000 mungkin 17 2019 lah, 2019 ya. Iya, 2 tahun. Iya, 2 tahunan. Terus corona kan Om tuh ya. Oh ya, corona. Iya, terus corona itu jadi murai yang itu saya ternakin Om tuh. Saya yang kemarin pertama. saya main ya, saya terus? ternakin. Nah, saya banyak pastol tuh. Nah, lihat-lihat channelnya Om Yoga kebenaran. Nah, itu kapan tuh mulai ngeliat Nah, channelnya tuh? itu kalau yang channelnya Om Yoga sih belum lama Om. Belum lama tuh Belum ya, lama. teman-teman. Jadi Om Darmo ini ngeliat channel saya dan belum lama. Terus gimana lagi Om? Mungkin saya baru 3 bulanan kali. 3 bulanan. Iya, belum lama. Dan yang diterapin di channel Om Yoga itu banyak kan pastol. Nah, burung saya banyak yang pastol. Oh, pas, berarti pas, ya. ya. Pas banget nih, teman-teman ya. Settingan pastol itu seperti apa gitu kan. Kan banyak apa sih paham kalau misalkan yang pernah dikupas sama Om Yoga hancur enggak apa enggak. Saya ngikutin Om Yoga, terus settingan segala macam dari part 1 sampai part 4 saya ikutin. Oh, ternyata masuk di akal gitu Om. No, masuk di akal nih. Saya yang dulunya bingung, misalkan biasanya kan ada dulu di bom malam segala macam pernah saya terapin segala macam, nggak pernah tahu ini burung maunya seperti apa gitu saya. Nah, alhamdulillah saya ngikutin channelnya Om Yoga itu, jadi step by stepnya ada gitu Om. Saya jadi nggak ngasal gitu. iya, jadi kayak model si cengkrong ini pas di sesi pertama dia kalau mau turun lagi ini kayaknya kurang apanya. Jadi feeling sendiri gitu. Feeling. Dengan arahan Om Yoga tadi. Iya, terus Iya. gimana lagi nih? Iya, kayak dia di sesi pertama itu dia banyak ada nampar sesekali, tapi buangan-buangannya dia materi semua. Nah, pas di sesi kedua saya ngeliat kan ini burung mainnya lebih anteng dan lebih enak Om. Main kedua. Iya, main kedua dia lebih enak. Jadi nggak ada namparnya sama sekali. Jadi gaya mainnya agak sujud gitu, buangan-buangan, sesekali tembakan. Jadi ngelagu gitu. Ngelagu. Iya, dan sesuai Om Yoga. Jadi saya udah nggak main ulet lagi tuh, jangkrik aja. Ya, kalau dia main ulet lagi, galak lagi. Galak lagi. Kalau nggak mau mandi. Oh gitu Om ya. Biasanya kalau dia udah main kedua, ketiga, kalau udah main ulet lagi dia kalau nggak galak, kalau nggak mau mandi. Tapi yang keseringan biasanya pengen mandi. Kepanasan dia. Itu. Nah, berarti belajar dari Om Darmo nih. Berarti proses ya Om, berapa lama Om prosesnya itu dari ngeliat channel sampai bisa konser ini Om? Cepet Om. Cepet banget tuh. Cepet tuh pemirsa. Sebenarnya kalau kita menyerap apa sih yang disampaikan Om Yoga, kalau kita ngerti ya, maaf ya,
maksudnya bukan yang nggak moncen nggak ngerti gitu ya. Kita liatin aja. Jadi sebenarnya mah burung itu yang tahu itu kita. Jadi Om Yoga itu dasarnya. Nah kalau misalkan kita sesuai arahan Om Yoga, kayak saya di hari H kata Om Yoga 10, kenapa saya masih di rumah udah 15? Karena tipikal burung saya ini nggak boleh lapar. Iya, dan dia kalau udah ketemu lawan nggak mau makan. Saya nyiasatinnya dari rumah. Dari rumah, benar. Iya, tapi tetap di patokan Om Yoga gitu. Bener. Jadi settingan rawatannya 25, mandinya habis main ya Om ya? Habis main ya. Full krodong tiap hari teman-teman. Kenapa 25? Kenapa saya lebih suka main jangkrik? Ya sebenarnya karena simpelnya, kalau kita main jangkrik, ini buat teman-teman semua ya, sebenarnya udah saya sering bilang kalau kita main jangkrik, kalau kita pengen take over atau kasih ke orang, kita jual, itu memudahkan orang yang menerima itu melanjutin dengan gampang. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya Om ya, benar ya kalau kita jual ya. Jadi dia hanya melanjutkan, karena jangkrik itu dimanapun pasti ada gitu loh teman-teman. Jadi nggak semua tempat itu, contoh kita mainnya sampai diumbut-umbutin pakai doping apa-apa gitu kan, nggak dikasih tahu. Nah itu kan ribet nantinya gitu. Jadi balik lagi nih ke Om. Ini Om Darmo ini ternyata penangkar teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih tempat-tempat tangkarannya. Simple, sederhana, tapi ini hasilnya nih Om ya. Alhamdulillah. Congkreng apa cengkrong? Cengkrong. Nah hasilnya ini cengkrong nih. Penangkarannya boleh lihat Om? Boleh Om. Silakan. Meskipun ya deket sini ya. Iya Om. Ini ya. Iya Om. Oh ya udah, ya kita lihat dulu nih teman-teman nih. Saya mau ngeliat nih. Ini dari indukan yang mana Om? Di sebelah sana lagi angkrem Om. Indukannya. Angkrem. Lihat Iya. sebentar aja teman-teman ya. Oke Om. Sorry ini berantakan nih Om. Apa? Ntar saya nyalain dulu ya. Nih, tangkarannya sederhana, tapi hasilnya perdana pemula ya bagus lah kalau buat perdana. Om, silakan Om. Yang mana Om? Ini yang ekor panjangnya. Ini ekor panjang. Iya. Ini cewekan Om, trotolan, tempatnya nggak Kalau cukup. yang indukan itu yang mana? Ini cengkrong yang mana? Ini satu doang nih. Iya. Ini si Cakra Om. Indukannya namanya. Iya. Ini di sini Om, dari sini. Dia mah nggak ngaruh mau dilihat apa aja saya. Ini jantannya. Jantannya Om. Waduh. Ini gelap. Ini jantannya nih. Aduh, nggak kelihatan gelap ya. Ekor pendek ya, Cakra ya. itu jadi pas mabung langsung saya kawinin Om, jadi palingnya 16 dia itu poolnya, nggak sampai 17. Cakra. Iya, gacoan saya dulu. Ini yang waktu itu dibalikin lagi ya. Oh itu betina lagi angkrem itu. Iya Om. Kasihan tuh itu. Ah berarti ini Kalau ini mah cewekan Om. ini cewek. Iya, tempatnya nggak muat karena kecil, makanya saya masukin ke situ. Kalau ini Om? Kalau ini ekor panjang, boleh ngangkat baru juga. Ini baru. Iya. Pak, udah angkrem belum? Iya. Udah angkrem. Belum Om. Oh Baru mau tahap ini dia. Angkut sarang. Berarti cuma 2 pasang Om. 2 pasang Om. Tuh, teman-teman ya ini dari Om Darmo 2 pasang nih. Hasilnya tuh yang tadi tuh. Ini ya hasilnya ya. Iya, dari ono pojok ya. Iya. Galak dia. Serem. Nah, ini hasilnya nih. Ini cengkrong nih. Tuh. Takut. Kakinya putih ya Om ya, cengkrong ya? Iya. Bukan hitam ya? Bukan Om. Ya, meskipun kaki putih teman-teman, jadi jangan pesimis. Meskipun kaki putih, tapi hasilnya ya buktinya sih ada gitu aja. Nggak usah terlalu harus ini enggak. Itu stereotype. Kalau kaki hitam katanya lebih bagus, itu kan hanya katanya. Saya punya juga ekor si Colin itu kakinya putih banget Om, kayak gini, bahkan lebih tipis lagi kalau itu, padahal udah tua.
Tapi hasilnya ya kan kita lihat aja di lapangan gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita ada pembahasan tentang kaki putih. Ya seperti yang udah-udah gitu. Nah ini kaki putih berhasil kan gitu kan. Ya kembali lagi nih Om. Saya mau apa namanya? Ini ternak udah berapa lama ya? Ternak setahun setengah lah. Om. Setahun setengah. Iya. Ya semenjak corona aja. Oh semenjak corona. Iya. Tapi ini anakan pertama. Anakan kedua, pertama cewek. Ini Oh anakan yang kedua. pertama, ini yang keduanya. Iya. Tapi perdana gantang ini hasilnya. Iya Om. Wah tuh teman-teman belajar dari Om Darmo nih. Nyimak, ngeresapin, akhirnya ya ini seperti kayak gini gitu. Ya Om, ini kita diskusi aja. Kalau Om mau nanya sekarang nggak apa-apa. Kan sesi saya nanya udah nih. Nah, sekarang Om nih mau nanya apa nggak apa-apa. Mumpung saya lagi di sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya. Gitu kan. Bener ya kalau saya datang kan lumayan kan. Iya, Om. Iya, emang saya ngarepin. Ngarepin juga tuh. Iya. Padahal saya juga pengen iseng-iseng aja main kan. Gitu ya. Ternyata malah Kalau sambil silaturahmi nih. iya, saya sih mau nanya mensiasati kalau dari awal dia terlalu fighter gitu kayak mungkin ada namparnya enggak Pak, jadi di main kedua ketiga enak. Nah cara mensiasati di main pertama dia nggak ada namparnya gimana tuh Om? Jadi burung masih ada namparnya. Mensiasatinya ya. Iya. Nah, biasanya kalau 3 sesi, di sesi pertamanya nampar, sesi keduanya enak, itu karena di sesi pertama itu kan ngebuang birahi. Dan wajar dia pasti nampar, teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang lain juga, buat teman-teman kalau misalkan sesi pertamanya dia nampar itu wajar sebenarnya. Karena dia kan nggak akan mungkin nampar dari awal sampai akhir. Iya betul Om. Bener ya? Dari awal aja dia. Nah, kalau di awalnya nampar itu wajar karena apa? Emosi dia. Burung kalau udah pas pengen kita gantang, dia kan di bawah posisinya, Om. Iya Om. Kalau udah di bawah, kalau udah dengar suara murai, dia kan emosi banget. Iya betul. Otomatis ketika digantang, dibuka, dinaikin, dia langsung hajar tuh, nampar-nampar. Iya ada. Dan itu wajar. Karena apa? Itu burung masih muda. Nah, kalau burung masih muda biasanya nampar di awal, tapi pertengahan ke akhir itu stabil. Kalau yang nampar dari awal sampai akhir, nah itu beda urusan. Nah, buktinya kan nampar di awal, tapi kan hasilnya ada. Iya Om. Karena di kedua, ketiga, di apa pertengahan sampai akhirnya dia nggak nampar. Yang penting kan itu emosi di awal itu nggak apa-apa, Om. Karena burung muda. Salah kalau misalkan kita ablak sebelum dinaikin di ablak, takutnya bisa juga diablak dulu di 15 menit dilamain, Ditambahin begitu Om. tambahin. Kalau enggak disemprot tangkringannya, teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang lain ya. Jadi kalau misalkan kondisinya nampar di awal, bisa belajar dari ablaknya dilamain. Cerita Om Darmo kan tadi gitu ya, 10 menit ya. 10 menit, Om. Nah, bisa juga tangkringannya disemprot. Jadi teknik-teknik kayak gitu sebenarnya sederhana, tapi sebenarnya bisa jadi kayak gitu. Tangkringannya disemprot, jadi dia nggak nampar loncat-loncat gitu loh. Tapi yang namanya burung muda, yang ketiga, faktor ketiga itu wajar ketika dia nampar. Nanti ketika udah 2 tahun, udah 3 kali nabung, biasanya udah mulai normal. Dia nggak akan nampar langsung ngebuka gitu. Gitu, yang penting sabar, ikutin aja alurnya gitu. Maunya dia kayak gimana. Yang udah ya setting aja, ikutin aja. Gitu ya. Ini buat yang lain juga nih, teman-teman yang lain nih. Jadi kita hari ini belajar dari Om Darmo. Settingan lombanya gimana Om tadi? Hari hanya Om. Ya, hari H. Hari hanya saya kasih seperti kata Om Yoga 10. 10. 10. Nah, 10 di rumah apa gimana nih? 10 pagi. Pagi jam berapa? Saya biasanya ngempanin burung jam 8. Oh, jam 8. Iya. Jam 8 pagi terus ya? Jam 8 terus jam 11 saya kasih lagi 5. Jam 11 dikasih lagi 5, ditambahin berarti Iya. ya. Ini mainnya jam berapa nih Om? Mainnya saya kemarin jam 2. Oh, jam 2. Berarti di rumah ditambahin lagi jam 11, 5 jangkrik, teman-teman. Terus udah dikerodong dibawa ke sana. Dikerodong bawa ke sana sampai lapangan gimana Om? Sampai lapangan
saya ablak dulu Om. Oh, diablak. Iya, pengenalan Diablak dia. berapa menit? 10 menit. Diablak 10 menit. Iya. Sampai saya ngelihat dia keluar-keluar enggak nih, mendengar suara burung yang lain. Terus Begitu dia nggak nyampe 5 menit dia udah keluar-keluar. Tapi belum ngotot banget gitu, udah mau bunyi, oh berarti mau kata saya. Oh gitu ya. Terus diapain lagi Om habis diablak 10 menit nih? Saya kasih ini apa sih, tambahan jangkrik lagi tapi nggak dimakan. Tambahin jangkrik lagi nggak dimakan. Iya, saya ngasih ulet doang 3. Akhirnya kayak Iya, gitu. akhirnya ulet 3. Jadi di dalam cepuk itu ada jangkrik 5, ulet 3, yang dimakan ulet doang 3. Jangkrik 5, ulet 3. Iya, Yang dimakan ulet aja. iya 3. Jangkriknya nggak dimakan. Kagak. Karena dia udah vektor teman-teman ya. Bener ya? Iya Om. Karena udah vektor yang seperti saya bilang kan, kalau misalkan kita kasih jangkriknya misalkan di rumah kenyang ataupun sedikit, otomatis ketika di lapangan dia itu vektor, jadi nyari lawan. Kalau udah burung siap lomba itu pasti nyari lawan. Ketika dia udah nyari lawan, makanya susah biasanya untuk makan ya Om. Iya betul Om. Yang dimakan yang lebih bisa bikin panas biasanya ya ulet. Untuk jangkrik kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, karena dia udah denger suara murai lain. Bener ya? Iya, Akhirnya betul. makanya kita siasatin itu jangkriknya itu di rumah lebih sedikit ketimbang kenyang, nanti di lapangan nggak akan makan lagi gitu. Itu yang saya udah terapin Om. Akhirnya kan saya bagi buat teman-teman juga, dan Om Darmo terapin, dan akhirnya seperti itu. Terus di sesi keduanya gimana Om? Di sesi kedua saya kasih jangkrik, yang jangkrik 5 itu nggak saya buang, saya taruh lagi. Dimakan 2 Om. Dimakan 2. Iya dimakan 2. Dimakan 2. Terusnya jalannya maksimal. Maksimal Om. Paling mantep di sesi kedua. Wah, paling mantap di sesi. Burungnya sujud apa gimana Om? Jadi ya gaya mainnya sujud, terus ada ngelagu, nembak gitu. Lagunya kecil apa buang? Kolibri ninja gitu. Kolibri ninja. Burung-burung kecil. Nah, itu sesi kedua berarti dikasih 5 jangkrik, yang dimakan 2. Nah, di sesi ketiga gimana nih? Di sesi ketiga sama, dimakan lagi cuma 2. Dikasihnya berapa? Itu yang sisa itu tiga aja ya. Oh gini, jadi di sesi kedua Om Darmo ini ngasih 5, dimakannya 2. Nah, di sesi ketiga, di sisa yang 3 itu dimakannya berapa? 2. Memang rata-rata kalau misalkan habis gantang sesi pertama pengen ke sesi kedua, itu biasanya makan jangkriknya nggak terlalu suka tuh. Kalau terlalu suka paling maksimal 3, 5 itu udah paling banyak. Nggak ada, jarang juga sih yang makan segitu, karena dia udah jiwanya vektor, paling makannya ya paling banyak ya antara 4, di bawah 4 gitu. Itu main sesi kedua ketiga. Kalau Om Darmo ngasih ulet lagi, ini bisa kemungkinan nampar. Tapi ya? kalau nggak nampar, paling nggak biasanya itu dia kayak pengen mandi Om. Oh gitu ya. Pengen mandi, itu udah pasti tuh pengen mandi. Apalagi di sesi ketiga dikasih ulet, biasanya gampang mandi malah. Gitu badannya, didis. Oh iya lupa saya Om. Saya ngasih PMW full itu dia. PMW dong. Bener Iya, saya yang nggak bahas nih, tapi tuh Om Darmo nih. Iya, Ada lupa Om saya. PMW-nya Om? Ada, Om. Wah, ambil dulu Om. Ini PMW nih. Aduh. Nah, ini jadi buat teman-teman ya, PMW. Nih kita belajar dari Om Darmo. Jadi selebihnya dari settingan apa yang saya sudah sampaikan, itu dia main PMW. PMW itu apa? Nah, ini produknya nih, PMW, Power Mineral Water. Efek sampingnya, nah ini membangunkan majikannya saat tidur. Nih burung masih pasti gacor terus nih burung nih suaranya ya. Iya, nih PMW. Nah, jadi Om Darmo ini udah berapa lama main PMW nih, pakai PMW? Ya kata saya paling dia yang kemarin-kemarin, belum lama kok. Saya kenal Om Yoga juga kan belum lama. Belum lama ya. Iya. Berapa seminggu ada? 2 minggu, 3 minggu? Enggak, kurang lebih kata saya tadi kalau pakai PMW-nya 3 mingguan. 3 mingguan, tuh 3 mingguan teman-teman tuh, 1 botol ya habis Iya, ya. kalau yang lihat channel Om udah 3 bulanan. Kalau ini sih baru saya. Nah tuh 3 minggu pakai PMW,
3 bulan ngelihat channelnya, nerapin channel dari yang saya sudah utarakan dan akhirnya diterapin hampir sama persis berarti ya settingannya apa yang saya sampaikan ya. Iya, betul. Hampir sama persis. Memang setiap burung beda-beda, tapi paling tidak teman-teman bisa belajar dari karakternya apa yang saya sudah sampaikan. Itu tidak jauh melenceng biasanya. Seperti itu Om ya? Iya, betul. Nah, nih jangan lupa nih pakai PMW, balik lagi iklan. PMW. Itu emang di mana-mana udah pakai PMW, teman-teman ya. Jadi tinggal cari aja di Shopee, Lazada, Tokopedia ya Om ya. Iya Om. Gitu. Banyak itu gampang. Nah, ini akar rumput nih. Ini burungnya nih siapa tadi Om? Cengkrong. Cengkrong. Ini anakan dari yang tadi ya, apa? Si Cakra Om. Cakra, anakannya Cakra si Cengkrong ini. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih si siapa Cengkrong, anakannya Cakra. Memang burungnya masih muda banget ya? Iya Om. Masih muda banget. Tapi jangan lihat mudanya, hasilnya. Tapi ini jeblok-jeblok itu dia turun nggak Om di gantangan? Enggak Om. Enggak. Noh. Kalau harian mah dia soalnya kan karena jangkrik banyak, kadang-kadang kan dia agak apa sih manja, ada yang dijatoin gitu. Berarti ini burung manja ya? Enggak manja. Enggak manja. Kalau biasanya kalau sedikit dia makan langsung dimakan. Kalau karena saya 25 enggak langsung habis, dimakan, dibuang dulu, nunggu jangkriknya jalan baru dimakan. Oh gitu. Iya. Tapi misalkan makan di tebok tidak menjamin di gantangan dia bakalan nebok. Iya benar. Karena memang kalau makan sih karakter ya Om ya. Iya. Ada orang nih, jadi balik lagi nih, kalau namanya karakter itu susah teman-teman. Paling tidak kalau yang namanya karakter kita harus menyesuaikan dari karakternya dia gitu. Kalau misalkan ada orang kan kalau di warteg makannya pakai naik kaki gitu ya Om ya, sambil makan gitu kan itu karakter, itu susah. Ngatur balikin apa benerinnya susah. Karena emang udah habit, kebiasaan ya Om ya. Iya. Nah, seperti itu. Yang penting mah koncer ya Om ya. Aduh, nah, nih buat teman-teman nih, ini di Jatirangga ya? Jatirangga Om. Jatirangga, Om Darmo. Ini ada 2 pasang peternakannya nih Om Darmo nih. Teman-teman bisa kalau misalkan ada yang butuh murai, trotolan atau apa? Betina juga ada ya. Bisa hubungin Om Darmo nih, nomornya nanti bisa lihat di deskripsi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari murai dengan kualitas apa burung kampung apa tadi Kampung rezeki kota. burung kampung rezeki kota, bisa hubungin Om Darmo nih, simple, tinggal calling aja langsung datang ke Jatirangga. Nih peternakannya simple tapi hasilnya memuaskan. Itu yang dicari sebenarnya. Bener ya Om ya? Iya, apalagi Om Darmo ini perdana, paling tidak ini hasilnya udah simple gitu. Butuh bukti aja yang penting gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bisik-bisik dengan harganya, trotolannya berapa Om kira-kira nih Om? Gampang itu mah. Oh gampang, bisa diatur ya, nanti tinggal hubungin aja, masuk di deskripsinya Om Darmo ya Jatirangga, nanti bisa kontak. Betina juga ada Om ya? Banyak Om. Betina, jantan, tapi stok pastol ada nggak nih? Pastol cuma 1 Om. Pastolnya 1 ada? Iya. Oh, kalau pastol ada 7. Kalau trotol ada 1. Trotol ada 1, pastolnya nih yang jantan ada 7 nih. Ada 7. Oh udah siap nih, ready stock nih berarti nih Iya, teman-teman nih, pastol. bisa hubungin. Harganya mumpung belum melambung jauh lah pokoknya lah. Ini hasilnya udah ada. Jadi teman-teman bisa kontak langsung nanti ya. Mungkin itu aja Om, ada yang mau ditambahin, mau nanya atau gimana Om? Udah cukup aja. Udah cukup ya, udah capek. Masih seneng ini. Masih seneng nih. Belum udah. hilang. Hah? Senangnya belum hilang Om. Oh senangnya belum hilang. Hasilnya ini sih ya 3. Iya, Om. Sekali perdana main, toto hasilnya 3, ya senangnya pasti belum hilang. Seperti saya juga dulu pernah kayak gitu, 4 sesi. Akhirnya ya udah, ya senangnya nggak hilang sampai sekarang Iya. gitu. Meskipun main latberan gitu, namanya juga akar rumput, ya nggak? Iya. Gitu aja mungkin ya. Ada yang mau ditambahin atau mau nanya nggak Om? Nanya apa gitu? Umum saya lagi masih main nih, jadi rawatan settingan murai atau apa, ada kendala apa?
Cuman berbagi aja kali Om ya saya. Oh, nih dengerin Iya. teman-teman nih. Kalau misalkan kata Om Yoga yang pernah dibilang apa sih, kalau piara jangan terlalu banyak, tapi posisinya kalau saya kan udah banyak. Masa saya jualin sih? Ah, Saya gimana, kan mikir Om? gitu. Untung saya ada rumah ibu saya sama Wak. Ah, Jadi saya gimana caranya, pinter-pinter kita buat ngaturnya aja, naroknya tuh Om. Burung yang mau kita bawa itu kita asingkan dulu gitu aja. Emang bener itu beda dari fighternya, dari ininya juga. Kalau kita asingkan dia nggak terlalu ini gitu Om, nggak ketekan sama yang tua. oh sini ada yang lebih tua lagi, Om? Ada Om, Oh, ada. yang paling tua saya taruh di rumah ibu saya, Rumahnya jauh atau gimana? di belakang jauh saya. Oh, di belakang jauh. Iya. Nah, jadi yang di sini burungnya apaan aja nih? Ini aja sama yang ternakan tadi. Iya, yang ternakan sama ada dua di sini. Ini sama yang ada pastol. Oh, pastor ada lagi Iya. di dalam ya. Oh, gitu. Nah, jadi buat teman-teman, apa yang saya sudah sampaikan mengenai apa miara burung terlalu banyak ya, Iya, Om. situasinya gimana caranya? Nah, Om Darmo udah jelasin tuh. Jadi kalau bisa Om ya jauh-jauhin ya, Iya, jauh-jauhin lokasi naroknya lah, jangan terlalu dekat karena memang sangat pengaruh buat yang burung-burung mudanya, kasihan. Jadi dia akan ketekan sama yang lebih tua. Ngaruh seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan udah terlanjur, kalau bisa ya dikondisiin ya Om ya. iya betul Om. Lokasinya jauh-jauhan gitu ya. Nah, ini aja tadi ngambilnya di mana? Di warung. Ini ngambilnya di warung nih teman-teman nih. Ini burung nih cengkrong ya. Iya cengkrong. Ngambilnya di warung di sebelah. Jadi posisinya rumah Om Darmo di sini warung sebelahnya. Jadi dia ngambilnya di situ tadi. Gitu. Ini sebelum ada di sini. Jadi ya seperti itulah. Jadi yang namanya murai itu wilayah, menguasai wilayahnya. Jadi dia akan tempur kalau misalkan dengar suara murai lain. Bener ya? Iya betul Om. Nah, itu motivasi dari si Om Darmo. Kalau punya banyak, sebisa mungkin harus apa tuh tadi? Pisah-pisah ya? Iya, pinter-pinter kita Wah, lah. pinter-pinternya aja gitu. Jadi ya mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf nih ya Om ya kalau misalkan ada salah kata ya Iya, Om ya. sama Om. Bisa jadi pembelajaran buat kita semua nih apa tentang settingan rawatan murai. Jadi Om Darmo sudah menjelaskan rawatannya, settingan lombanya tidak jauh berbeda apa yang saya utarakan dan hasilnya nyata ya Om ya. Iya Om. Mungkin itu aja. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel dan juga Darmo. Ya mungkin itu aja. Salam akar rumput. Salam akar Matur rumput. suwun.